Bab 1316. Chen Ye berhenti dan mengamati di dalam istana. Dia melihat 4 atau 500 orang, yang sebagian besar berada di alam ilahi, serta beberapa orang kuat di alam para dewa, ditambah 2 pembangkit tenaga listrik di alam primordial. Yang saling berhadapan di kejauhan. Saling memaksa untuk saling membunuh. Kedua sekte bertarung satu sama lain. Alam Hunyuan memimpin tim, alam Raja Dewa adalah yang utama, dan alam ilahi adalah suplemennya. Dua alam primordial, lebih dari 20 alam Raja Ilahi, dan sisanya semuanya ada di alam ilahi. Ketika Chen Ye mengatakan nomor ini, dia sedikit terkejut, ada terlalu banyak prajurit di alam para dewa. Benua Lingu layak menjadi pesawat bela diri tingkat tinggi. Beberapa orang dilahirkan di alam kaisar, dan hampir 100% waktunya untuk memasuki alam dewa. Ini seperti prajurit alam Kaiyuan di dunia Maya Kunlun. Di benua Lingu, hal yang sama juga berlaku. Omong-omong, Chen Ye merasakan ketidakberartiannya sendiri. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak sebagus beberapa prajurit biasa. Dia tidak meninggalkan istana telah membatasi tempat perlindungan, dan pembangkit tenaga listrik di alam primordial tidak dapat melanggar batasan ini, tetapi situasi pertempuran di dekat istana semakin intens. Dua pembangkit tenaga listrik di alam primordial meledak dengan seluruh kekuatan mereka, dan akibatnya mengejutkan ratusan orang ke alam dewa. Melihat ini, pembangkit tenaga dari alam Raja Dewa juga mencari medan perang untuk bertarung, dan hanya lebih dari 200 pembangkit tenaga listrik dari alam dewa yang masih bertarung. Memasuki alam para dewa, itu setara dengan murid-murid dalam dan luar sekte-sekte ini. Kekuatan tempur jauh lebih tinggi daripada orang-orang di Lingcheng. Tidak heran orang-orang di Lingcheng harus berkultivasi ke tahap akhir memasuki alam dewa sebelum mereka berani datang ke benua Lingu. Jika tidak, mereka akan sedikit tidak beruntung. Ketika mereka menghadapi perang semacam ini, akibatnya ringan akan terjadi. Cukup untuk mengejutkan mereka. Chen Ye menunggu sampai gelap, dan tidak ada kembalinya orang-orang kuat dari alam Raja Dewa dan alam primordial. Kedua faksi sedang bertarung, dan hanya ada lebih dari 100 orang yang tersisa di tahap akhir alam dewa. Salah satu pemuda berjubah biru, memegang segel besar Raja Setengah Dewa, menekan dengan satu segel, dan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Kalian semua sudah mati, kali ini kompetisi besar 100 sekte, Kau Kun Wumen, tidak seseorang dapat berpartisipasi. Saat segel besarnya jatuh, ledakan kekuatan spiritual yang ekstrim meledak, seolah-olah seorang Raja Dewa telah turun, menekan dengan satu tangan, dan segera membunuh lebih dari 20 orang kuat di alam dewa. Membunuh. Saudara-saudara, bunuh, kali ini kompetisi 100 sekte langit dan bumi, kita dihapuskan, dan jangan biarkan mereka bersenang-senang. Pemuda berjubah hitam lainnya berteriak dengan sekuat tenaga. Pria muda berjubah hitam mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan Raja Setengah Dewa. Itu adalah cangkir perunggu. Cangkir perunggu berubah menjadi berbagai kilau, dan segera menyemprotkan sejumlah besar cairan yang menyilaukan. Tubuh emas musuh. Bang bang bang. Dermawan. 20 atau lebih pembangkit tenaga muda yang tersisa di alam roh di kedua sisi masih bertarung. Mata Chen Ye berkedip di istana, dan dia berbisik, persaingan besar 100 sekte, tampaknya kedua sekte ini memiliki konflik sebelum kompetisi, jadi mereka melepaskan tembakan sebelumnya. Melihat situasi ini mirip dengan apa yang dikatakan orang tua di Lingcheng. Dua sekte ini diperkirakan menjadi yang teratas di antara 100 sekte. Segera, langit cerah berteriak keras, dan kemudian suara retak tirani keluar, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Chen Ye dan orang-orang muda itu mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, menatap jalan Raja Dewa yang muncul di udara, tiba-tiba pecah, dan pada saat yang sama, hujan darah turun, Raja Dewa kerajaan telah jatuh. Baik. Nibaijian di pemakaman reinkarnasi berkata perlahan, Raja para dewa telah jatuh, dan jalan para dewa rusak. Ini adalah pesan dari surga dan bumi untuk semua prajurit, jalan ini bisa pergi. Kedua sekte ini tidak kuat. Pada hari pertama perang, Raja para dewa jatuh. Tampaknya perang telah mencapai puncaknya. Tuan. Chen Ye tiba-tiba menggambar senyum di bibirnya, dan berkata, aku bisa membunuh orang-orang ini dan mengambil harta mereka dan pergi. Sekarang, yang paling dia kekurangan adalah sumber daya kultivasi. Jika Anda ingin cepat maju dan meningkatkan kekuatan Anda harus menghancurkan banyak sumber daya, seperti berbagai pil obat tingkat atas. Anda tidak perlu berkultivasi jika Anda mengambil semuanya, dan Anda akan menerobos hari berikutnya. Pasti ada banyak harta yang tertinggal, dan tidak ada faksi yang punya waktu untuk membersihkan medan perang. Jika Anda menerima harta ini, Chen Ye yakin bahwa dia dapat dengan cepat maju ke tingkat ke-9 dari ranah kaisar, dan kemudian dia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk berpartisipasi dalam kompetisi 100 sekte surga dan bumi yang sebenarnya. Ini baik. Kami mengawasimu. Forging God Sovereign juga berkata, jangan takut pada Raja Dewa, dan Anda tidak dapat datang ke alam primordial.
Ketika Anda pergi ke alam primordial, kecuali jika celahnya sangat besar, sangat sulit untuk membunuhnya. Lawan, dan kamu harus bertarung 1 atau 2 jika kamu ingin melukai lawan. Langit. Ini baik. Tunggu sebentar. Ketika Chen Ye hendak menunggu, hanya ada 10 murid dari 2 sekte besar yang tersisa. Tapi 10 orang ini benar-benar berhenti berkelahi. Pemuda berjubah hitam semuanya terluka, dan tubuh tingkat 6 dari tubuh emas dipukuli dengan bekas luka, dan pemuda berjubah biru tidak lebih baik. 8 orang muda lainnya di tahap tengah dan akhir dari alam ilahi serupa. Pemuda berjubah hitam bersandar di pohon besar, melihat-lihat mayat di seluruh tanah, dan mencibir, Gwen, lebih baik mengakhirinya daripada bertarung. Bagaimanapun, Anda tidak memiliki banyak sumber daya, dan itu lebih daripada sepadan dengan usaha untuk membunuhmu. Lebih baik, kita berdua mengumpulkan rampasan dan kembali. Menurut aturan, mereka yang selamat dari perang dan rampasan yang dikumpulkan adalah milik kita sendiri. Selama kamu menggunakan rampasan ini, kamu dan aku cukup untuk melangkah ke surga ke-9 para dewa. Pada saat itu, setelah kompetisi putaran demi putaran kompetisi besar 100 sekte selesai, dan ada cukup sumber daya untuk pulih dari cedera, itu pasti akan maju. Oke. Pemuda berjubah biru itu merosot di rumput berlumuran darah dengan senyum muram, dan berkata, ngomong-ngomong, saudara-saudara semuanya mati, dan para tetua telah mencapai tujuan mereka. Dengan cara ini, Anda dan saya masing-masing mengumpulkan rampasan perang. Kembalilah. Menjarah di sini. Ada ribuan artefak abadi, dan ada lusinan alam raja setengah dewa. Ada juga sejumlah besar eliksir, buah peri, dan berbagai jus nektar. Setelah diperoleh, basis kultivasi kami akan membuat kemajuan besar. Kepala dan para tetua, mengapa Anda memulai perang ini? Terlepas dari keluhan dan keluhan antara 2 sekte, itu tidak lebih dari keinginan para murid untuk mendapatkan lebih banyak piala untungnya. Setelah ombak besar membasuh pasir, fokuslah pada budidaya bibit yang baik. Lakukan sendiri. Hanya terima cincin Qiankun dan artefak peri dari sekte kami, saudara dan saudari. Gu Wen memerintahkan. Di samping, pemuda berjubah hitam Suewu juga menunjukkan giginya bernoda darah emas, dan berkata sambil tersenyum, kumpulkan rampasan. Ya, kakak senior. Ikuti perintahmu, kakak. Ketika 8 murid setengah lumpuh memasuki alam dewa hendak bertindak, aliran cahaya melompat. Kecemerlangan menghilang, dan itu adalah Chen Ye. Chen Ye memandang orang-orang di depannya dan berkata dengan sedikit senyum, semuanya, tidak baik bagimu untuk menukar nyawa saudara-saudaramu dengan sumber daya kultivasimu sendiri. Bab 1317. Pria itu tertegun sejenak, lalu dia mengerti sesuatu dan tertawa. Hahaha. Alam Kaisar berani merebut rampasan kita. Hahaha, Gwen, lihat, orang-orang dari dunia inferior ini sangat berani. Suewu tertawa, mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang, memandang Chen Ye seperti semut, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirimu. Mark, apakah kamu dari Kunlun Su? Apakah itu Kunlun Su, pesawat sampah yang dikendalikan oleh gerbang pedang darah wilayah selatan? Aku hanya akan mengatakan, tidak seperti orang-orang di Lingcheng, di mana orang-orang di Lingcheng memiliki keberanian seperti itu. Berhenti bicara omong kosong. Gu Wen berkata dengan dingin, Fang Yuanchao, hancurkan semut tercela ini. Apa? Kaisar Sunjing 7 lapis surga, berani merebut rampasan kita. Makhluk rendahan ini tidak memiliki penglihatan sama sekali. Menghancurkan semut di alam kaisar hampir seperti menginjak semut sampai mati. Pria muda bernama Fang Yuanchao berjalan keluar perlahan, tubuhnya berlumuran darah, dan pakaian perang immortal item peringkat 8 yang dia kenakan semuanya compang camping, dan item spirit batin seharusnya binasa. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritualnya mulai menyembuhkan tubuh emas, menatap Chen Ye dengan mata jahat, dan berkata dengan rendah hati, binatang kecil yang suci, bagaimana kamu ingin mati? Dia memadatkan beberapa geng pisau di tangan kirinya dan bertanya, memotongnya menjadi 8 bagian. 5 kuda memotong-motong tubuh. Atau eksekusi Lingqi. Mengambil kulit dan kram. Ketika Anda membaca lapisan ke-7 dari alam mulia kaisar Anda akan mengambil makanan dari mulut harimau di depan 10 prajurit yang berani memasuki alam dewa. Tidak, itu tidak mengambil makanan dari mulut harimau. Ini aneh. Kematian. Aku bisa membiarkanmu memilih metode kematian. Saat berbicara, 7 pemuda lainnya mulai mengumpulkan jarahan. Chen Ye mengabaikan orang-orang itu, bagaimanapun, setelah mereka mengumpulkannya, rampasan itu juga milik mereka. Dia mengeluarkan tombak iblis penghancur jiwa dan menatap Fang Yuanchao, yang telah menderita kerusakan parah di depannya. Pihak lain juga memiliki budidaya alam surga ke-7, dan kekuatan tempurnya seharusnya hanya 1/5. Saya suka memilih, jadi biarkan metode kematian ini untuk Anda pilih.
Bagaimana? Ketika kata-kata itu jatuh, Chen Ye menembak dengan tombak iblis penghancur jiwa. Dengan ujung tombak, ribuan cahaya dingin muncul, berubah menjadi geng tombak, dan menembak, menutupi tubuh Fang Yuanchao dalam sekejap, hanya untuk mendengar satu setelah suara berderak lainnya, tubuh Fang Yuanchao meledak. Meskipun Fang Yuanchao berada di tahap akhir memasuki ranah para dewa, dia telah terluka parah, dan dia memiliki 5 kekuatan pertempuran. Chen Ye bahkan dapat membunuh dewa lapisan ke-6, belum lagi Fang Yuanchao di depannya. Tidak. Tidak mungkin. Wajah Fang Yuanchao penuh dengan keputusasaan, dan dia dengan cepat ditikam di dada oleh tombak penghancur jiwa. Jelas kedua faksi sedang bertarung. Ratusan orang bertempur di alam dewa, dan dia selamat. Jelas, dia akan bisa mendapatkan rampasan darah yang menumpuk segera, dan dia akan bisa mundur dengan cepat dan pulih dengan cepat ketika dia kembali. Dia bahkan bisa mendapatkan tempat di kompetisi 100 sekte semesta yang akan datang. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana dia bisa mati di tangan semut di surga ketujuh alam senior kaisar? Dia tidak berdamai. Chen Ye menamparkan sisa jiwa Fang Yuanchao, mengarahkan senjatanya ke Gu Wen, dan berkata dengan dingin, "Di matamu, kami Kunlun Su sangat rendah hati. Juga, di dunia ini, hanya aku yang memenuhi syarat untuk menghina Kunlun Su, kamu tidak bisa." Suara Chen Ye berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Prajurit itu memiliki hati yang kuat, dan dia juga memiliki perasaan yang dalam terhadap Kunlun Su. Jangan pernah biarkan orang lain dihina seperti ini. Ini seperti para siswa yang belajar di Huaxia, mereka mungkin tidak puas dengan sekolah dan bahkan dihina. Tapi begitu Anda lulus, jangan pernah biarkan siapapun menghina alma mater Anda. Ini disebut milik. Bai Feng, pergi bunuh dia. Yang lain, terus kumpulkan jarahan. Gu Wen terlihat sedikit murung. Semut ini cukup mampu berjuang. Di samping, Suewu mencibir, seekor semut di lapisan ke-7 dari alam kaisar, Fang Yuanchao, yang mampu memasuki lapisan ke-8 dari alam dewa. Meskipun Fang Yuanchao adalah terluka parah, dia juga terpesona kekuatan tempur dari 3 lapisan surga. Jadi semua dibunuh oleh anak ini. Sebagai gantinya, kita harus mengirim orang yang kuat untuk membunuhnya. Adapun yang lain, kita harus fokus membersihkan rampasan. Para tetua sekte bertarung dengan sengit. Siapa yang tahu jika akan ada beberapa karakter kuat di dekatnya, dan kita harus mengumpulkan rampasan sesegera mungkin. Setelah mengumpulkan rampasan, bunuh semut bersama. Ikuti perintahmu, kakak senior. Bai Feng berjalan perlahan. Dia juga memiliki kekuatan tempur dari surga tingkat ke-8 para dewa, tapi dia terluka parah, tapi kekuatan tempurnya sebanding dengan kekuatan para dewa lapisan ke-5. Dia perlahan mengeluarkannya. Raja setengah dewanya. Sebuah kuali perunggu. Kuali perunggu, sebagai senjata Raja Dewa, mengandung beberapa kekuatan cara Raja Dewa, bahkan ketika dikeluarkan, itu memancarkan aura pemusnahan, meledakkan beberapa mayat di tanah menjadi berkeping-keping. Kamu semut, kamu punya kekuatan. Tapi di bawah tripod perungguku, bagaimana kamu ingin mati, katakan padaku. Kaisar Zunjing 7 lapis surga. Anda seharusnya melakukan yang terbaik sekarang, jika tidak, Fang Yuanchao tidak akan terbunuh. Pertemuan ini harus habis, dan tidak ada orang lain di sekitar, jadi mari kita bunuh makhluk tercela ini. Siapapun yang membuatnya berani mengambil identitas rendahan untuk mencari barang-barang kita, dia harus mengupas kulit dan keramnya, dan membakar jiwanya dengan api selama 79 hari untuk menunjukkan keagungan kita. Semua orang bilang begitu. Setiap orang yang akan mati memiliki rasa superioritas. Itu dia. Matahari dan bulan memotong langit. Chen Ye mengeluarkan pedang ilahi, memegang pedang di masing-masing tangan, masing-masing mengeluarkan kekuatan naga dan burung phoenix, berubah menjadi pedang panjang matahari dan bulan, dan langsung membunuh. Suara pecahnya langit tertinggal di telinganya, pedang tubuh memanifestasikan hantu naga dan phoenix, dan langsung menuju angin putih. Satu persatu di tahap akhir memasuki ranah dewa. Apakah Anda benar-benar berpikir itu keren? Aku mengalahkanmu satu persatu. Qingding menghancurkan langit. Meletus. Bai Feng berteriak keras, dan mengorbankan senjata Raja Setengah Dewa dengan kedua tangan, cahaya biru menyala di kuali besar Qian, dan separuh kecil langit tertutup dalam sekejap, seolah-olah dunia tertutup, dan Chen Ye dan yang lainnya. Pedang panjang matahari dan bulan terselubung. Ingin dihancurkan dalam satu pukulan. Bang bang bang. Klik. Dengan beberapa semburan suara keluar. Pedang panjang matahari dan bulan menembus cahaya biru ke atas, dan ketika kembali, ia menembus tubuh emas Bai Feng, dan mengenainya lagi. Mulai sekarang, saya akan membiarkan 3 kata Kunlun Su bergema di seluruh benua Lingwu Anda.
Sosok Chen Ye seperti kilat, dia menghindari serangan cahaya biru yang tersisa dalam sekejap, datang ke Bai Feng, dan menyerang kerajaan pemusnahan Buddha dengan satu pukulan, dan teks pemusnahan Buddhis yang tak terhitung jumlahnya melonjak, seperti kepompong ulat sutra, membungkus Bai Feng. Segera, Chen Ye meraih kuali biru dan kembali dengan cepat. Angin putih, yang terbungkus oleh kekuatan pemusnahan, memancarkan kecemerlangan warna primer campuran, seperti ular berbisa yang tersisa, dengan cepat melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan bahkan menjadi mayat di detik berikutnya. 3 detik kemudian, mayat itu jatuh ke tanah, seperti batu besar yang jatuh ke air, dan ombaknya takjub. Mustahil. Bagaimana? Ekspresi Gu Wenhe Sueu sangat berubah, menatap mayat itu, pikirannya bergetar. Angin putih. Kedua setelah master di bawah mereka berdua, tiba-tiba hilang dalam satu gerakan. Bukankah Kunlun Void adalah pesawat sampah? Kapan pria kuat seperti itu muncul? Kamu. Siapa kamu? Pada saat ini, perasaan dingin menyelimuti mereka. Ini benar-benar ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka, dengan darah bangsawan, akan diancam oleh seorang anak di negeri semut. Bab 1318. 6 orang yang kembali setelah mengemasi barang rampasan mereka menatap semua yang ada di depan mereka, saling memandang, dan ketika mereka melihat Chen Ye lagi, hati mereka menjadi dingin dan rambut mereka terangkat. Bai Feng baru berusia 25 tahun. Mengedipkan matanya dan berubah menjadi tulang, bukankah itu berarti umurnya yang puluhan ribu tahun telah habis? Apa asal-usul pemuda di depannya ini, bagaimana dia bisa begitu aneh? Siapa kamu? Sekte mana kamu? Aku tidak percaya kamu adalah hal yang lebih rendah dari Kunlun Su. Katakan, mungkin aku bisa mendapatkan teman nanti. Gu Wen dengan enggan menjadi tenang dan menanyakan latar belakang Chen Ye. Dia terluka parah, dan kekuatan pertempurannya hanya tersisa seperempat, tidak lebih kuat dari Bai Feng. Pada saat ini, saya tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Meskipun ada banyak dewa dan raja di sekitar saya, kekuatan spiritual dalam tubuh sangat langka, dan tubuh fisik rusak parah, jadi saya harus menurunkan sikap saya, mungkin membiarkan Chen Ye pergi secara sukarela. Anak laki-laki. Sepertinya ada aura khusus tentangmu, energi iblis. Apakah kamu dari ras iblis? Mata Sueu dipenuhi dengan aura pesona jahat, dan dia tersenyum sedikit, jika kamu menggunakan keterampilan sihir seperti itu, kamu akan ditinggalkan oleh manusia dan dewa. Jika kamu saling mengenal dan pergi, aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu. Gu Wen, kamu bilang ya? Tentu saja. Gu Wen tersenyum enggan dan berkata, adik laki-laki ini, wilayahmu tidak tinggi, tetapi kekuatan tempurmu tidak buruk, kamu tidak boleh ingin membuat musuh dengan kami akan memberimu 3 senjata raja setengah dewa sebagai hadiah untuk persahabatan. Sampai jumpa di masa depan. Ketika keduanya berkomunikasi, mereka bisa melihat makna di mata masing-masing. Sekarang mereka tidak bisa melawan pemuda di depan mereka, begitu mereka kembali ke sekte, mereka akan segera menggunakan perintah pengejaran untuk membunuh orang ini. Siapapun yang berani memata-matai mereka tidak akan punya pilihan selain mati. Hanya saja mereka menyembunyikan niat membunuh dengan sangat baik, dan ada senyum tipis di permukaan. Tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Beri aku 3 raja setengah dewa. Mereka pikir itu cukup untuk mengirim Chen Ye. Tanpa diduga, Chen Ye menolak secara langsung. Maaf, saya tidak tertarik. Chen Ye menatap pria itu, ekspresinya berubah, dan dia menembak, karena aku menginginkan semuanya. Chen Ye secara alami merasakan niat membunuh orang-orang ini. Dia tiba-tiba memikirkan penjelasan lelaki tua di lorong tadi, benua Linggu sangat berbahaya, dan yang paling penting adalah bertahan hidup. Hari ini dia telah muncul di depan semua orang. Jika orang-orang di depannya ini tidak mati, maka lain kali, itu mungkin situasi putus asanya. Bersikap baik kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Cara seni bela diri sangat kejam. Tidak ada yang akan mengasihani yang lemah. Dalam sekejap, Chen Ye bergegas keluar dan menyerang beberapa kerajaan pemusnahan Buddha, memukul 4 orang. Meskipun dia tidak melukai mereka, dia membungkus mereka dengan kekuatan pemusnahan, dan tidak butuh waktu lama sebelum umur panjangnya menghilang dan mati. Iblis. Latihan macam apa ini? Beraninya kau membunuh kami? Semua orang akan melakukan yang terbaik untuk membunuh iblis seperti itu, kalau tidak aku akan mati di sini. Gu Wen dan Sueu tidak lagi disembuhkan, dan digabungkan dengan 2 orang muda lainnya, mereka bertarung dalam pertempuran terakhir. Perasaan yang Chen Ye berikan kepada mereka terlalu menakutkan, dan mereka harus bergabung untuk membunuhnya. Gu Wen dan Sueu sama-sama berada di puncak surga lapis ke-8 alam ilahi. Jika bukan karena fakta bahwa mereka terluka parah setelah perang, senjata abadi mereka semua rusak, dan hanya 1/5 kekuatan tempur mereka yang tersisa, jika tidak mereka hanya akan menembak sendiri.
dapat mengalahkan Chen Ye. Mereka benar untuk surga lapisan ke-8 dari alam ilahi. Namun, surga berlapis 8 mereka di alam surgawi tidak sebanding dengan surga berlapis 8 di alam surgawi di Lingcheng. Di antara keduanya, tidak ada perbedaan antara dharma dan jalan, tetapi masih sangat besar, setidaknya sebanding dengan tahap awal dari surga tingkat ke-9 kota roh, yang mungkin setara dengan pembangkit tenaga listrik leluhur. Keluar gali. Belum lagi memegang senjata raja setengah dewa. Wow gelombang-gelombang. Bang gelombang-gelombang. Satu demi satu gelombang cahaya melompat ke depan, seolah-olah hantu binatang berlari keluar. Ada 2 artefak raja setengah dewa lagi, dikombinasikan dengan artefak abadi kelas 92 murid lainnya, serangan yang hampir menantang langit pecah, benar-benar menghancurkan tempat Chen Ye berada menjadi lubang, berukuran 100 kaki. Berubah menjadi bubuk, tanaman dan pohon setinggi manusia, semua meledak ke langit dan berkerumun menjadi kristal. Chen Ye mundur tepat waktu, tetapi juga terluka setelahnya, dan armor peri kelas 5 di tubuhnya hampir meledak. Armor peri kelas 5 paling banyak dapat memblokir serangan peri kelas 6, dan menghadapi Guwen dan semi-artefak mereka, itu bukan apa-apa. Tepuk gelombang-gelombang. Sebuah suara renyah keluar. Seorang murid yang memasuki alam surga ke-7, memegang pedang peri peringkat 9, menusuk baju besi Chen Ye, menusuk bahu Chen Ye, dan banyak darah tumpah. Dia berbalik dan meninju hampir 10 pukulan dengan tangan kirinya, setiap pukulan adalah hit Chen Ye, seperti pemboman palu raksasa, suaranya mengejutkan. Engah. Chen Ye meludahkan seteguk darah dari sudut mulutnya dan mundur beberapa langkah. Untungnya, penyempurnaan tubuhnya kuat, dan jika dia adalah orang biasa, dia pasti akan jatuh. Dia menarik diri dan menusuk keluar, memaksa kedua murid itu mundur, berbalik dan melarikan diri dari pengepungan. Tabrakan ini. Meskipun mereka berempat hanya memiliki banyak kekuatan bertarung yang tersisa. Namun, kekuatan tempurnya sangat kuat, dan Taoisme yang digunakan jauh melebihi kekuatan Kunlun Void dan bahkan Lingcheng. Lapisan ke-7 para dewa harus diperlakukan sebagai lapisan ke-8 para dewa. Untungnya, pihak lain terluka parah, jika tidak, tubuh Chen Ye akan diledakkan. Membunuh. Dia tidak tahan lagi. Ekspresi Guwen jelas, tubuhnya dipenuhi dengan napas dingin, pupilnya seperti es, tangannya di depan dadanya, dia dengan liar mengedarkan energi spiritualnya, dan memadatkan pedang peri putih murni, yang tiba-tiba meledak. Pedang yang menentukan. Swoosh gelombang-gelombang. Pedang peri putih langsung menuju Chen Ye, menembus lapisan penghalang suara di sepanjang jalan, membuat jeritan tajam seperti hantu. Chen Ye buru-buru meraih murid lain, seorang murid yang diselimuti cahaya keheningan, dan menghalanginya di depannya, hanya untuk mendengar ledakan, tubuh murid itu meledak terbuka, dan kekuatan pedang peri putih benar-benar membuat Chen Ye mundur 100 meter. Tentu saja, sangat kuat. Apakah ini orang dari benua Lingwu? Chen Ye berhenti, dan matanya yang sedingin es melintas dengan hiruk-pikuk. Dari Huaxia ke Kunlun Su, dan kemudian ke Lingcheng, sekarang adalah benua Lingwu di mana terdapat banyak pembangkit tenaga listrik yang nyata. Cara Chen Ye adalah menghadapi yang kuat. Semakin kuat musuh, semakin cepat dia maju. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia menyukai perasaan ini. Hanya darah yang bisa menyelesaikan caranya membunuh. Guwen melihat penurunan Chen Ye, tersenyum dingin, dan berkata dengan rendah hati, binatang kecil, tidak peduli dari mana asalmu, kamu tidak dapat mengubah kerendahan garis keturunanmu, kamu sangat arogan, aku khawatir itu adalah surga dunia. Pesawat sampah, tetapi untuk Kunlun Su, saya akan membiarkan Anda mengerti. Anda tidak pernah memenuhi syarat untuk menyentuh dewa yang sebenarnya. Ketika Anda melangkah ke benua Lingwu, Anda hanya bisa menjadi semut dalam hidup Anda. Seekor semut berjuang di bagian bawah. Kamu bisa jatuh kapan saja. Sama seperti sekarang. Bab 1319. Ketika orang-orang di sekitar mendengar kata-kata Guwen, mereka juga menunjukkan senyuman. Awalnya, mereka berpikir bahwa Chen Ye memiliki sesuatu di belakangnya, tetapi sekarang tampaknya orang dengan darah sampah seperti itu dapat memiliki sesuatu di belakang. Mereka jelas melebih-lebihkan anak ini. Tepat ketika semua orang tertawa, Chen Ye, yang tampaknya mengalami penurunan, benar-benar bergerak. Langkah demi langkah, dia berjalan menuju Guwen. Pupil hitam tampak bersinar dengan cahaya sedingin es. Semut. Pesawat sampah. Tidak memenuhi syarat untuk disentuh. Chen Ye tersenyum. Apakah kamu tahu apa tauku? Semua orang tercengang, dan Guwen dan Suewu saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Mereka bahkan berpikir Chen Ye sedikit lucu. Bagaimana mungkin Kaisar yang mulia realem ada hubungannya dengan mereka? Tidak gila. Sebelum mereka bisa bereaksi, raungan bergema sejauh 10 mil. Caraku adalah cara pembantaian. Hari ini,
aku akan menggunakan kekuatanmu untuk melangkah ke lapisan ke-8 ranah kaisar. Mata Chen Ye menunjukkan tatapan dingin. Kekuatan Dao-nya dapat melahap Dao Yun orang lain. Kebetulan orang-orang ini tidak lemah dalam kekuatan Dao, dan ada 13 benda tua di kota Sengling. Melahap kekuatan Dao Yun dan Dao mereka. Chen Ye akan menjadi lapisan ke-8 dari ranah kaisar, dan kemudian lapisan ke-9 dari ranah kaisar dapat diharapkan. Detik berikutnya, angin bertiup. Niat membunuh yang dingin pada Chen Ye mulai menyebar seperti air pasang. Apa? Bunuh dia, saudaraku, bunuh dia. Kakak senior, selamatkan kami, selamatkan aku, kakak. Ada beberapa teriakan sedih di samping, seolah-olah mereka telah disiksa oleh langit. Gu Wen dan Sue Wu melihat ke belakang dan melihat bahwa beberapa orang yang awalnya terkena gelombang cahaya pemusnahan Chen Ye, semua yang ada di tubuh mereka melemah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini, kekuatan keheningan. Sungguh jalan pemusnahan yang kuat, orang ini memupuk keterampilan sihir, bunuh dengan cepat. Gu Wen dan Sue Wu setuju bahwa Chen Ye tidak mati, mereka pasti akan mati. Segera, mereka berdua melakukan serangan panik, dan segera mereka bertiga berubah menjadi mayat dalam jeritan. Bahkan dua murid muda lainnya yang menyerang dan membunuh Chen Ye barusan memiliki ketakutan yang tersisa di mata mereka, dan bahkan jiwa mereka gemetar. Hal yang lebih rendah di depanku ini. Apakah itu benar-benar keturunan dari kekuatan besar ras iblis? Kembali. Tiga bersaudara yang seperti favorit surga benar-benar jatuh dalam sekejap, dan bahkan meledak menjadi bubuk. Jika saya menunggu, begitu saya terkena kekuatan pemusnahannya, tidakkah saya bisa melawan untuk waktu yang lama? Iblis ini sangat menakutkan. Atau, mencari peluang, pergi. Kedua orang ini berlama-lama di luar lingkaran pertempuran dan terus melawan Chen Ye secara langsung, karena takut mengikuti jejak ketiganya. Secara bertahap, keduanya secara bertahap menjauh dari lingkaran pertempuran, seolah-olah mereka ingin melarikan diri. Pengadilan kematian. Melihat ini, Gu Wen dan Sue Wu menembak pada saat yang sama, seekor naga dan hantu Phoenix melonjak ke udara pada saat yang sama, menggunakan kekuatan darah, tetapi saya tidak tahu berapa banyak darah, tetapi itu sangat kuat. Bahwa mereka terbunuh dalam sekejap kedua murid dari surga ketujuh para dewa. Keduanya bisa bertahan dari begitu banyak orang yang bertarung dan membantai. Harus yang kuat. Tetapi di bawah mereka berdua, mereka tidak bisa berhenti bergerak. Singkirkan rampasannya. Nak, pergi. Gu Wen dan Sue Wu menyingkirkan Chen Ye pada saat yang sama, dan bergegas ke tempat di mana keduanya berada. Dalam pertempuran antara murid dalam dan luar dari dua faksi ini, semua rampasan terukir di kedua tangan itu. Meskipun 8 orang mengambilnya, 6 lainnya sudah mati. Gu Wen dan Sue Wu berurusan dengan Chen Ye lagi. Harta rampasan itu secara alami diperoleh oleh mereka berdua. Setiap orang. Aku berkata, aku ingin semua rampasan. Sebuah bayangan lewat di depan Gu Wen dan Sue Wu, dan itu adalah Chen Ye. Chen Ye meraih 5 jarinya, dan setumpuk cincin Qian Kun langsung muncul di tangannya, dan kemudian melemparkannya ke kuburan reinkarnasinya sendiri. Bajingan. Mata Gu Wen hampir pecah, dan dia langsung marah, dan meraung, binatang tercela, serahkan barang-barang itu. Hal-hal tercela, serahkan hal-hal itu, jika tidak kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Sue Wu mengerahkan darahnya sendiri, dan di belakangnya muncul hantu burung, yang juga merupakan manifestasi dari darah, tetapi itu adalah 7. Pembuluh darah, tidak tinggi atau rendah. Wah. Di samping, Gu Wen juga merangsang darah, dan hantu naga raksasa muncul di belakangnya, tetapi itu sedikit tidak lengkap, dan itu adalah darah 5 aliran. Hal-hal tercela, berani mencuri barang-barang kita. Kamu memaksa kami, ya, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati dengan nyaman. Gu Wen memberikan suara rendah dan mengumpulkan semua energi spiritual pada hantu naga yang tidak lengkap. Pada saat ini, hantu naga raksasa memberi orang perasaan berdiri di atas langit, dengan pancaran samar kekuatan naga. Menggunakan kekuatan darah, terutama kekuatan darah tidak lengkap, akan merusak fondasi sumbernya. Misalnya, ketika Wei Wucheng tiba, Chen Ye menghadapi seniman bela diri Chen Xing dan menggunakan kekuatan garis keturunan tidak lengkap yang sama. Kekuatan itu setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan garis keturunan yang satu tingkat lebih rendah darinya, dan setidaknya tidak lengkap. Gu Wen menatap Chen Ye dengan kebencian di hatinya, hampir membuat kepalanya berasap karena marah. Dua faksi kami berjuang keras. Anda bajingan rendahan, Anda datang untuk merebut rampasan. Apakah itu benar-benar sampah kita? Yah, hari ini, aku tidak akan membiarkanmu, bajingan rendahan, mengalami siksaan dengan baik, aku tidak akan dipanggil Gu Wen. Segera,
Gu Wen mengangkat tangannya, dan sepasang sayap di belakang Long Suying sedikit dikosongkan, lebih tinggi dari sosok Gu Wen, tetapi kedua cakar naga meledak dengan energi membunuh yang kuat. Tarian darah yang sesuai juga sama, jangan melihat hantu burung di belakangnya, tetapi itu adalah burung berwarna darah, seperti burung ajaib yang terbang keluar dari jurang neraka. Ada celah besar antara 7 pembuluh darah dan pembuluh darah kelima. Kesenjangan ini bahkan sebanding dengan kesenjangan antara surga lapisan ke-9 alam Dao Yuan dan tahap tengah Kaisar Senior Realm. Ini adalah penindasan garis keturunan murni, kekuatan garis keturunan. Tidak seperti orang-orang dari Kunlun Suhe dan Ling Cheng, yang bukan keturunan dewa, iblis, dan iblis kuno, mereka hanya dapat menggunakan ki dan darah mereka sendiri untuk melawan ki dan tian yang sebenarnya. Namun para pejuang benua Linggu dapat menggunakan kekuatan darah untuk menyerang dan membunuh musuh dengan cepat tanpa bergantung pada benda asing. Wuho! Suara mendesing. Kedua hantu masing-masing mengeluarkan kekuatan darah, yang berubah menjadi semburan dan membombardir gungang. Ini seperti 3 gelombang cahaya energi bertabrakan satu sama lain, tapi hanya saja Gu Wen dan Sue Wu bertarung satu sama lain. 5 pembuluh darah. Garis keturunan yang tidak lengkap, tampaknya, tidak kuat. Chen Ye tetap tenang, dan melemparkan tombak penghancur jiwa di kedua tangan, dan semburan tombak meledak dari ujung tombak, yang bersaing dengan kekuatan garis keturunan yang meledak dari 2 hantu, satu aliran 5 yang tidak lengkap. Garis keturunan, 1 garis keturunan 7 aliran. Tidak. Bersaing dengan energi spiritual, kekuatan Dao, dan kekuatan fisik, kamu mungkin jauh lebih tinggi dariku. Tapi untuk kekuatan darah, kamu tidak memenuhi syarat. Bab 1320. Perlahan-lahan, ada cahaya magis di sekitar Chen Ye, dan kilau yang dalam muncul di bawah kakinya. Di sekitarnya dihantui oleh energi magis dari langit, seolah-olah iblis tertinggi turun. Tidak ada hantu di belakangnya, tetapi sebuah mata perlahan muncul. Dahinya. Mata ketiga. Mata iblis perlahan terbuka, dan gelombang cahaya pemusnah dunia meledak, seolah-olah dunia akan dihancurkan. Gelombang cahaya pemusnah dunia dengan cepat mengumpulkan energi iblis, dan tiba-tiba berubah menjadi pedang, menebas di udara, dan langsung menebas hantu burung dan hantu naga raksasa. Hanya suara retak yang terdengar, dan kedua hantu itu meledak seketika. Ayo, itu berubah menjadi kristal yang menyilaukan dan hanyut. Tidak. Puff, tidak mungkin, tidak mungkin. Gu Wen meraung dengan suara serak, tubuh fisiknya redup, dan dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia tidak cukup untuk menggelengkan kepalanya, matanya penuh dengan kesuraman. Bagaimana mungkin, saya memiliki 5 garis keturunan, ini adalah garis keturunan sepertiga tengah, bagaimana itu bisa dikalahkan oleh kekuatan garis keturunannya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang bajingan rendahan dari dunia rendahan memiliki garis keturunan yang begitu kuat? Aku tidak bisa berdamai. Siapa namamu? Kamu bukan dari dunia bawah. Bicaralah. Dia meraung hampir serak, menatap Chen Ye, secara bertahap merasa ketakutan. Saya menunggu darah naga raksasa, meskipun tidak lengkap, itu juga darah 5 aliran. Bagaimana saya bisa dikalahkan oleh kekuatan garis keturunannya dalam satu tatap muka, dan saya bahkan tidak mengorbankan hantu garis keturunannya, bagaimana saya bisa dikalahkan begitu sederhana? Engah. Sangat kuat, siapa yang mulia? Apakah itu seseorang dari keluarga Binglan? Atau seseorang dari sekte kelas atas? Sebaliknya, pakaian Sue Wu rusak dan terluka, dan dia terluka parah hingga batasnya, aku takut dia akan mati di saat berikutnya. Dia hanya memiliki 7 garis keturunan, hantu garis keturunan meledak, dan serangan balik yang dia derita bahkan lebih parah. Sue Wu memegang alat raja setengah dewa, nyaris tidak berdiri, menunjukkan senyum sedih, dan berkata, Yang mulia luar biasa, saya pikir kali ini adalah kesempatan kita, tetapi saya tidak berharap itu menjadi kesempatan Anda, saya akan mati di tanganmu, kalau begitu, mengapa kamu tidak meninggalkan namamu? Di kehidupan selanjutnya, mungkin saya bisa meminta Yang Mulia untuk mendiskusikan 1 atau 2 hal. Bahkan jika kamu mati seperti ini, itu sepadan. Bersaing untuk kekuatan darah. Tidak sebagus Chen Ye. Bersaing memperebutkan pedang, lawannya memiliki pedang panjang Raja Dewa kelas 4. Bersaing di ranah, tetapi lawannya adalah ranah besar yang lebih rendah dari dirinya, tetapi dia bisa menahannya untuk waktu yang lama di tangannya sendiri, dan itu tidak sebagus lawannya. Tidak sebagus satu sama lain dalam semua aspek, itu sudah pasti kematian. Adapun para tetua, wali, dan kepala. Dalam perang semacam ini, begitu Master Sekte pergi, mereka tidak akan lagi bertanggung jawab, dan tidak perlu meninggalkan Master Sekte dan para tetua untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Ini sangat kejam, tanpa latar belakang yang dalam, tanpa bakat yang benar-benar kuat, itu adalah cacing Gu. Jika Anda ingin melakukan pertempuran semacam ini seperti membesarkan Gu, jika Anda kembali sebagai pemenang, Anda secara alami akan dianggap serius. Tidak layak disebut bajingan.
Gu Wen memarahi Sue Wu dengan marah, menatap Chen Ye dengan panik, menggertakkan giginya dan berkata, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Saat berikutnya, jalan yang dia korbankan adalah jalan es, menguasai kekuatan es, dan es yang tak berujung meledak. Bahkan jika aku mati, aku akan menghancurkan diri sendiri, bahkan jika aku menyakitimu, bahkan jika itu merusak armormu. Tidak akan sakit. Membuatmu merasa lebih baik. Bajingan keji dari dunia inferior. Anda menghancurkan masa depan saya, itu bagus, bahkan jika saya mati, itu tidak akan murah untuk Anda. Pengadilan kematian. Diam. Chen Ye mengirimkan teks Buddhis pemusnahan yang tak terhitung jumlahnya ketika dia melambaikan tangannya, dan menghancurkan es secara langsung. Dia datang ke tubuh Gu Wen dalam sekejap. Gu Wen, yang sudah kehabisan minyak dan mengering, ditangkap di tangannya pada saat ini, seolah-olah dia sedang memegang anak ayam jenderal. Tangan kirinya terbungkus dalam kekuatan pemusnahan, dan dia menembus jalan es, mengeluarkan Dao Yun sebanyak mungkin. Hanya ada dua cara bagi prototipe jalan untuk berevolusi menjadi jalan nyata. Yang pertama adalah melakukan kultivasi pertapa sendiri, atau minum pil obat. Yang kedua adalah untuk menyerap Dao dan Dao akumulasi orang lain, dan menampungnya menjadi Dao sendiri, untuk meningkatkan dan meningkatkan Dao sendiri. Tapi yang kedua sangat langka. Dibutuhkan bakat dan kesempatan. Dan Chen Ye tidak tahu apakah itu karena garis keturunannya, atau mata iblis di antara alisnya, dia bisa menyerap jalan orang lain. Wuho! Suara mendesing. Kekuatan Dao Yun yang tak terhitung jumlahnya di jalan es diekstraksi oleh Chen Ye. Segera, hanya suara retak yang terdengar, jalan es pecah, dan Gu Wen diserang lagi dan langsung tewas. Ketika Gu Wen awalnya bertarung, dia sudah dipenuhi memar, dan tubuhnya tak tertahankan. Dua pelindung dan jubah peri kelas 7 di tubuhnya hancur, dan kemudian dia dipukul dengan keras oleh Chen Ye, dan kemudian dia terganggu oleh jalan es. Tidak. Hanya kau yang tersisa. Namaku Chen Ye, dari Kunlun Su. Sekarang, kamu juga bisa mati. Chen Ye mengambil tindakan tegas, secara langsung mengeluarkan Dao api dari tarian darah, mengekstraksi Dao Yun darinya, menggunakannya untuk mengembangkan ilmu pedangnya yang tak terpadamkan, dan menghancurkannya dengan Dao api. Kendo yang tidak dapat dipadamkan juga disempurnakan hingga sekitar 50%. Masih lebih buruk. Jika disempurnakan hingga 60%, itu akan dapat maju ke lapisan ke-8 ranah kaisar. Tentu saja dia tidak bisa membiarkannya pergi. Dia bisa merasakan niat membunuh di mata Sue Wu. Ini dingin yang menusuk tulang. Saya tidak berharap mendapatkan begitu banyak sumber daya begitu saya datang ke benua Lingu, yang juga dianggap keberuntungan. Ini rejeki nomplok, tapi saya tidak sengaja ikut campur, saya khawatir itu juga kehendak Tuhan. Apakah Tian Dao juga tahu tentang kontrak 1 tahunku dengan Ling Yun itu? Dan apa sebenarnya permainan kakek itu, dan apa hubungannya dengan kuburan reinkarnasi? Mungkinkah pemakaman reinkarnasi lahir untuk melawan apa yang disebut keberadaan yang lebih menakutkan daripada ras roh darah dan Ling Yun? Chen Ye dengan tegas menyingkirkan cincin Qiankun Gu Wen dan Sue Wu, diikuti dengan pukulan, membuat lubang yang dalam di tanah, dan bahkan meledakkan beberapa mayat yang bertarung dengannya. Pergi ke barat. Di dunia maya Kunlun, Chen Ye dapat membuka gunung dan memecahkan tanah dengan satu pukulan, dan bahkan meninju ribuan meter celah lembah yang dalam dengan satu pukulan, tetapi di benua Lingu, jika satu pukulan mati, ia dapat mengenai selusin meter di tanah. Lubang. Benar saja, energi spiritual benua Lingu terlalu kaya. Ini mengarah pada pertumbuhan rumput dan tanaman yang gila, dan bahkan tanahnya terlalu keras. Lupakan saja, cepat dan sembunyikan napasmu dan pergi. Chen Ye melewati hutan, melihat kota raksasa di seberang dari kejauhan, dan bergegas pergi dengan cepat. Di benua Lingu, seseorang tidak dapat terbang di wilayahnya, dan bahkan lebih mustahil untuk menjelma sebagai cahaya untuk bepergian. Gravitasi dan gaya gravitasi benua Lingu setidaknya puluhan kali lipat dari Kunlun Su. Terbang tidak mungkin. Segera, Chen Ye melarikan diri dari medan perang dan datang ke kota raksasa ini. Kota raksasa ini sama dengan kota yang awalnya masuk di Northern Territory. Gaya arsitekturnya mirip dengan Kunlun Su. Bangunannya tidak tinggi, tetapi sangat besar. Masing-masing bahkan penuh dengan atmosfer formasi.